diri kita sebagai seorang muslim dan kita gunakan pendekatan orang lain sebagai seorang non-muslim. Karena halal lifestyle itu teman-teman sekalian bukan hanya dimonopoli oleh orang Islam saja. Tapi orang-orang non-muslim juga harus idealnya menggunakan gaya hidup halal. Kenapa mereka idealnya menggunakan gaya hidup halal? Nanti coba saya jelaskan. Saya sudah jelaskan kepada teman-teman sekalian tentang apa itu Islamic worldview sebagai pembuka kita tentang sustainable halal lifestyle. Sustainable halal lifestyle itu artinya gaya hidup halal yang berkelanjutan. Jadi kita tidak bergaya hidup halal itu hari ini hidup halal, besok enggak, dan sebagainya. Tapi berkelanjutan, terus-menerus. Itu namanya istiqomah. Gitu ya. Nah, pertanyaan pertama adalah, what is Islamic worldview? Apa itu cara pandang dunia Islam? Cara pandang dunia Islam itu begini. Kalau Anda ini khusus untuk teman-teman yang Muslim ya. Kalau Anda seorang Muslim, teman-teman seorang Muslim, kan kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita seperti yang saya sampaikan di video itu. Ketika kita meyakini Allah yang menciptakan kita, maka kita harus meyakini konsekuensinya. Kita harus meyakini bahwa Allah lah yang lebih tahu tentang diri kita dibanding diri kita sendiri. Paham ya? Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Bahkan karena Dia yang menciptakan kita, maka Dialah yang lebih berhak mengatur hidup kita, bukan diri kita sendiri. Kayak seperti analogi robot yang saya berikan tadi di video tadi kepada teman-teman. Kalau ada orang yang buat robot, itu yang paling tahu tentang robot itu ya bukan robot itu sendiri, dia hanya robot gitu. Yang paling tahu adalah Allah. Sehingga secara logika bahwa Allah yang berhak mengatur hidup teman-teman sekalian. Nah, hanya saja ketika mengatur hidup itu Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada teman-teman untuk memikirkan kenapa aturan ini begini, kenapa aturan ini begini. Intinya aturan dalam Islam itu semuanya mengandung maslahat dan menghilangkan mudarat. Itu cara berpikir pertama kepada teman-teman sekalian. Jadi tidak ada aturan dalam Islam itu yang menyebabkan mudarat kepada teman-teman sekalian. Semuanya mengandung maslahat. Itulah cara pandang dunia Islam. Misalkan contohnya, kenapa kita dilarang berzina, mauzubillah itu. Ya karena ada maslahat di sini. Kenapa kita disuruh makan makanan halal? Kenapa kita disuruh menghindari riba? Karena ada maslahat di situ. Nanti kita kupas sedikit demi sedikit apa maslahat itu. Oke, saya mulai dengan introduction kepada teman-teman. The word halal comes from Arabic which mean permitted, lawful, and permitted by syariah. Saya mau jelaskan begini. Menurut Yusuf Qaradawi, halal itu berasal dari bahasa Arab yang berarti diizinkan, dibolehkan oleh hukum syariah gitu, oleh agama Islam gitu. Jadi sebelum kita masuk ke istilah halal lifestyle lebih umum, saya mau kasih tahu kepada teman-teman sekalian bahwa halal itu kata baku itu dia punya aturan. Misalkan kalau saya bilang sesuatu itu halal berarti sudah dibolehkan oleh syariat. Jadi halal nih, kalau saya bilang kan teman-teman sering pakai halal. Halal nih maksudnya ada aturan bakunya. Kenapa dia halal? Mungkin nggak ada daging babi, nggak ada kandungan babi dan sebagainya. Misalkan kalau kita makan daging ayam, ini khusus konteks makanan. Kalau kita makan daging ayam, kita potong dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah dan sebagainya gitu ya. Nah, maka kita bilang makanan itu halal gitu ya. Jadi halal itu diizinkan oleh syariat dan itu sifatnya baku. Baku itu maksudnya gini teman-teman. Dia sudah punya aturan tetap. Kita nggak bisa ini halal, kita nggak bisa ada kalimat gini. Yang halal menurut saya belum tentu halal menurut kamu. Bukan ada, dia tidak subjektif. Kalau subjektif itu kan gini, yang baik menurut saya belum tentu baik menurut kamu. Itu subjektif. Tapi kalau halal itu, apa yang halal bagi saya harusnya halal bagi kamu. Karena dia sifatnya baku, ada aturan umumnya. Apa yang halal bagi saya, halal bagi kamu. Tidak bisa halal bagi saya, belum tentu halal bagi kamu. Kecuali, maksudnya itu kecuali kalau nikah dan sebagainya. Misalkan, istri saya halal bagi saya, ya belum nggak bisa halal bagi kamu. Ini untuk hal-hal yang berlaku secara umum, teman-teman sekalian. Apa yang halal bagi saya, misalkan riba itu haram bagi saya, ya teman-teman juga nggak mungkin nggak haram bagi teman-teman, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu, misalkan darurat dan sebagainya, gitu ya. Itu halal. Pertama ya, kategori pertama. Kedua, halal is holistic. Holistic itu maksudnya adalah universal. Salah satu maknanya adalah universal. Universal itu tidak hanya dimonopoli oleh orang Islam saja, tapi juga orang non-Muslim. Jadi
Kalau saya bilang halal lifestyle itu, teman-teman jangan berpikir bahwa ini untuk orang Islam saja. Tapi ada dua pendekatan yang berbeda untuk menganalisa ini. Kalau orang-orang Islam itu mengatakan ini halal, dia halal itu karena memang Allah memerintahkan kita bahwa ini halal. Jadi Allah nyuruh kita ini halal, ini haram, dan sebagainya, maka kita anggap itu halal. Tapi kalau orang non-Muslim, kenapa kita, logikanya gini, kenapa kita suruh mereka untuk makanan halal juga, untuk bertransaksi halal, untuk melakukan pariwisata halal, dan sebagainya, misalkan orang non-Muslim dan sebagainya, orang selain Islam gitu ya, kenapa mereka perlu untuk mengkonsumsi makanan halal dan melakukan menabung di Islamic banking, halal banking dan sebagainya. Pertanyaannya kenapa begitu? Kalau kita, alasan pertama kita karena doktrin Islam menyatakan seperti itu. Setelahnya kita kan penelitian untuk membuktikan kebenaran doktrin itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita ketika doktrin itu sudah muncul langsung percaya. Tapi orang-orang yang non-Muslim, mereka kan harus dikasih tahu dengan observasi penelitian dulu, baru mereka bisa percaya. Nah, itulah fungsi kita melakukan observasi, penelitian dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kalau itu untuk orang Islam ya, tapi kalau untuk orang non-Muslim, ternyata halal itu, saya contohkan dalam konteks makanan itu, identik dengan misalkan higienis, kualitasnya bagus, keamanan bagus, kemudian sehat. Itu kan tidak hanya untuk orang Islam saja. Misalkan kalau saya bilang makanan ini makanan halal, maka sudah pasti makanan itu higienis. Harusnya makanan itu higienis, sehat, aman untuk dikonsumsi, tidak mengganggu kesehatan. Nah, itu halal. Pertanyaannya, ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Itu hanya untuk orang Muslim atau non-Muslim saja? Hanya untuk orang Muslim saja atau non-Muslim juga? Kalau saya bilang, ini makanan halal loh. Hanya untuk orang Islam atau non-Islam juga? Non-Islam pun bisa kayaknya. Ya, kenapa? Karena higienis itu semua orang mau. Makanan higienis, makanan sehat, makanan A, B, dan C, dan sebagainya. Pokoknya makanan yang mengandung kemaslahatan. Jadi, mereka mengkonsumsi contohnya makanan halal, ini karena halal lifestyle itu nggak hanya makanannya. Mereka mengkonsumsi makanan halal itu bukan karena doktrin, tapi karena memang itu untuk kesehatan mereka. Contoh, mereka menghindari riba itu bukan karena doktrin. Kalau kita karena doktrin mungkin, dan karena observasi tentunya. Tapi karena memang ternyata riba itu merusak sistem. Nah, contohnya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi, halal lifestyle itu tidak dimonopoli oleh orang Islam saja. Paham ya maksud saya? So, halal is universal and bring people to the benefit of life, both Muslim and non-Muslim. Jadi halal itu universal dan membawa manusia ke benefit of life, ke maslahat hidup, baik Muslim maupun non-Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah halal is included wearing clothes and dressing appropriately. Jadi halal itu juga termasuk mengenakan pakaian yang pantas. Teman-teman, pakaian yang pantas. Kenapa saya bilang pakaian pantas? Baik non-Muslim maupun baik Muslim maupun non-Muslim, fitrah manusia itu, laki-laki maupun fitrah manusia, kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu, laki-laki itu, ketika dia akan mempunyai cinta syahwat pertama kali kepada wanita. Jadi, kenapa kita harus mengenakan pakaian yang pantas lah ya, supaya kita tidak diganggu oleh orang lain, supaya kita tidak diganggu orang, kita tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak baik begitu ya. Nah, halal itu tidak hanya makanan, pakaian juga, halal socializing, halal occupation. Halal occupation itu maksudnya pekerjaan yang halal, halal muamalah, halal lifestyle, dan sebagainya. Jadi banyak sekali halal itu. Halal banking itu Islamic banking maksudnya. Kalau singkatnya begini, halal itu artinya Islam. Islamic banking, halal banking, syariah banking sama saja itu. Halal lifestyle itu bagaimana makanan kita, hidup kita, gaya hidup kita, pikiran kita, bahkan traveling kita, kehidupan sosial kita, semuanya adalah halal gitu ya. Paham nggak maksud saya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu yang
pertama. Yang keberapa itu ya? Yang selanjutnya. Yang selanjutnya kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah sebentar. Yang kedua adalah ini subtitle slide-nya adalah beyond halal lifestyle. Apa arti beyond? Melampaui halal lifestyle. Jadi kita itu tidak hanya bergaya hidup halal, tapi juga lebih dari itu. Apa lebih dari itu? Ini terminologi ini jarang sekali disampaikan. Orang-orang sering menyebut halal lifestyle saja. Tapi ada yang lebih penting daripada halal lifestyle. Ada yang bukannya ada yang lebih penting, ada yang lebih tinggi daripada halal lifestyle. Apa itu? Ternyata Al-Quran itu menggunakan istilah satu lagi, istilah selain halal. Toyib. Pernah dengar ya? Kata toyib. Nah, halal, halalan toyibah. Kata Allah. Apa itu toyib? Toyib itu ternyata sifatnya subjektif. Gini, saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Halal itu dia baku. Seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman. Apa yang halal bagi secara umum ya, general ya. Misalkan makanan ini halal bagi saya, maka halal juga bagi Anda. Bank ini halal bagi saya, halal juga bagi Anda, tidak haram gitu. Jadi dia punya aturan baku. Tetapi toyib itu sifatnya subjektif. Subjektif begini. Apa yang toyib, toyib itu artinya baik. Apa yang baik bagi saya belum tentu baik bagi Anda. Jadi seseorang itu tidak hanya melakukan aktivitas halal, tapi juga toyib. Halal dan toyib. Saya berikan contoh toyib itu gimana. Saya tanya, gula itu halal nggak? Saya ingin makan gula nih. Halal nggak gula? Halal, Bang. Hah? Halal. Halal. Okay. Pertanyaannya adalah, apakah untuk orang yang punya penyakit gula, apa namanya, diabetes ya? Iya, Bang, diabetes. Ya, diabetes. Itu toyib nggak gula? Toyib. Hah? Enggak sih, Bang. Nggak, toyib. Paham bedanya halal dan toyib. Jadi toyib itu subjektif. Tapi untuk saya yang tidak punya penyakit gula, mungkin gula itu toyib. Halal dan toyib. Jadi ketika kita melakukan aktivitas apapun, cara berpikir kita itu ada dua. Setelah halal, pertanyaan selanjutnya adalah toyib nggak ini? Halal dan toyib. Jadi orang yang penyakit diabetes itu gula itu halal bagi dia. Tapi apakah itu toyib? Tidak toyib, maka hindari. Jadi toyib itu subjektif. Tapi untuk saya yang tidak punya penyakit gula, ya toyib saja, halal dan toyib. Jadi ketika melakukan aktivitas apapun, misalkan ya teman-teman sekalian beli baju ya, beli baju ini untuk halal fashion ya, halal fashion baju-baju muslim gitu. Baju yang perempuan misalkan teman-teman yang perempuan. Ini kan biasa perempuan ini ngoleksi pakaian banyak banget gitu ya. Sekarang teman-teman bahkan ada beberapa orang-orang itu dia beli pakaian 2 bulan dimasukin dalam lemari nggak dipakai-pakai, bahkan seterusnya nggak dipakai sampai rusak. Karena mata cuma matanya ngelihat doang, enak dilihat dibeli gitu, karena ada duitnya gitu dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah, beli baju itu halal? Ini berpikir fundamental dulu kepada teman-teman. Beli baju itu halal, tapi pada saat teman-teman sudah tidak membutuhkan baju, maksudnya teman-teman sebenarnya tidak terlalu butuh baju itu, masih banyak kebutuhan yang lain, mungkin teman-teman lebih baik berdonasi atau membeli keperluan yang lain, misalkan ngasih ke orang tua untuk belanja kebutuhan pokok dan sebagainya, tapi teman-teman memilih baju. Maka dalam konteks itu, teman-teman tidak melakukan perbuatan toyib. Tapi untuk saya, misalkan yang tidak punya baju banyak, misalkan memang butuh baju itu, ya toyib saja. Tapi pertanyaannya, halal nggak saya belanja? Ya halal-halal saja. Makanya ketika kita itu, jarang sekali orang yang berpikir toyib. Cukup pada standar halal saja. Jadi kita harus melampaui halal juga. Halal dan toyib. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Makanya saya bilang beyond halal lifestyle. Melampaui halal lifestyle. Halal and toyib lifestyle. Gitu ya. Kalau saya bilang toyib lifestyle. Sehingga pertimbangan kita itu, selain pertimbangan kita aturan yang baku halal, itu kita juga pertimbangan ada sesuatu yang lebih penting daripada ini. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita harus mempertimbangkan skala prioritas. Namanya kalau dalam fikih itu fikih aulawiyat. Skala fikih prioritas. Teman-teman kalau beli sesuatu, pertanyaan itu sebenarnya halal, tapi bisa jadi nggak toyib. Dari mana kita menentukan nggak toyibnya? Prioritasnya mana? Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Itu yang pertama. Seperti yang saya bilang bahwa halal itu tidak hanya dibodoh. Oke, sehingga halal itu adalah kebaikan untuk semua manusia.
kebaikan untuk semua manusia. Halal itu kebaikan untuk semua manusia. Kebaikan untuk pertanyaannya gini, teman-teman kan sering minum merek tertentu, minum minuman bersoda. Saya punya seorang teman dulu ya. Saya punya seorang teman. Teman-teman mungkin tahu minuman bersoda extra jos itu. Pertanyaannya itu halal nggak? Ada sertifikasi halal dari MUI. Tapi teman saya ini meninggal karena harus cuci darah, kemudian meninggal karena ternyata setiap hari dia minum minuman bersoda itu. Kan itu minuman-minuman yang agak keras, dalam tanda kutip keras, dan untuk orang-orang yang bekerja keras, misalkan bekerja di bangunan dan sebagainya kan. Untuk membangkitkan tenaga mereka minum itu. Tapi dia ini konsumsi tiap hari, bahkan lebih dari 1 kali sehari. Ternyata, kata dokter, dia mengkonsumsi minuman itu. Nah itu memang halal, tapi tidak terlalu berlebihan itu. Maksudnya, pertimbangan kita seperti itu kalau kita sebagai orang yang berpikir lebih advance. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, baik orang Islam maupun non-Muslim, idealnya berpikir seperti itu. Halal itu higienis dan sebagainya kalau tentang makanan dan sebagainya. Seperti yang saya jelaskan. Makanya ada yang bilang gini, halal is not about religion. Halal itu bukan tentang agama. Walaupun itu terminologi Islam. Tapi halal itu kebaikan untuk Anda juga. Orang-orang yang non-Muslim, kebaikan untuk Anda juga. Maka industri halal itu harus dikembangkan. Terlepas dari agama Anda apapun. Oke. Halal lifestyle application. Ini halal lifestyle. Ini tampil dari sebuah paper dari Nurul Izza Abdul Aziz dan Fadila Azni Ahmad tahun 2017. Halal lifestyle itu ada yang food and drink, seperti yang saya contohkan kepada teman-teman sekalian. Kemudian ada banking system itu Islamic bank. Halal, teman-teman bisa sebut halal banking, boleh. Halal banking, syariah banking, Islamic banking sama aja. Hotel and tourism itu maksudnya orang pikir, apa sih maksudnya hotel halal? Emang hotel halal itu apa maksudnya gitu ya? Maksudnya adalah misal laporan dia mungkin si bank menggunakan perbankan Islam dalam bertransaksi. Kemudian di dalamnya ada kiblat, mungkin kemudian tidak menyediakan makanan-makanan yang mengandung babi dan sebagainya. Kemudian seluruh ekosistem, seluruh lingkungan dalam hotel itu, misalkan pelaporan keuangan dan sebagainya, menggunakan cara-cara halal, pakai jilbab dan sebagainya. Itu namanya halal hotel and tourism, halal hotel and halal tourism. Halal tourism itu ya walaupun agak sulit, ini sekedar misalkan di Lombok itu disebut dengan halal destination lah, halal honeymoon dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman ke sana itu ada dilema gitu. Misalkan saya contohkan ini, saya kan orang Lombok ya. Teman-teman saya contohkan mungkin pernah dengar Gili Trawangan. Gili Trawangan itu ya bebas sekali karena memang itu tempat wisata untuk orang banyak, orang barat juga datang dan sebagainya. Ada Senggigi misalkan, ada hotel-hotel yang menyediakan bir untuk orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang memang orang-orang barat. Tapi seiring dengan tingginya wisatawan Timur Tengah, maka ada istilah untuk halal tourism gitu. Kemudian kosmetik and farmasi. Si kosmetik ini apa sih? Karena ada beberapa kosmetik yang mengandung unsur-unsur babi. Makanya ada halal kosmetik, ada halal farmasi gitu ya. Kan teman-teman kalau beli makanan itu cek ingredient namanya komposisinya, teman-teman sekalian. Cek komposisinya karena coba cek ada puluhan istilah babi. Istilah yang digunakan, istilah kedokteran untuk babi, misalkan galatin, A, B, dan C, dan sebagainya. Coba cek, kalau ada istilah, coba cek di internet ya, istilah-istilah untuk babi di makanan, di farmasi dan sebagainya. Nah, teman-teman cek di komposisinya. Kalau ada istilah itu berarti itu sudah mengandung babi. Makanya kalau ada komposisi dia nggak mungkin nyebut ini mengandung babi, enggak. Di komposisinya biasanya ada, tapi istilah-istilah yang tidak familiar di kita. Nah, logistik and supply chain itu ya garis dari hulu ke hilirnya harus halal logistik. Nah, oke. Tahun 2020 baru saja keluar ini dari State of the Global Islamic Economic Report tentang peringkat Indonesia dalam industri halal di dunia. Indonesia di sini secara keseluruhan skornya nilainya nomor 4, teman-teman sekalian. Siapa nomor pertama? Malaysia. Kedua Saudi Arabia, ketiga United
Arab Emirates atau UAE atau Uni Emirat Arab gitu ya teman-teman sekalian. Oke, pertama saya coba perhatikan teman-teman sekalian. Halal food itu pertama Malaysia. Kenapa? Nanti kita analisa kenapa negara-negara ini ada yang lebih atas dari Indonesia misalkan. Walaupun Indonesia ini sertifikasi halalnya itu menjadi rujukan sekitar 50 negara. Sertifikasi halal dalam konteks makanan misalkan menjadi rujukan 50 negara karena memang sudah bagus gitu. Contohnya Malaysia Halal Food. Saya jelaskan kenapa dia ini sangat bagus gitu ya. Malaysia misalkan Islamic Finance. Kalau Islamic Finance ini kenapa Malaysia itu ya Indonesia sudah bagus. Kenapa Malaysia lebih tinggi? Karena dari awal dia sudah ada. Oke, dari awal memang sudah ada kebijakan yang pro dari pemerintah dari awal, bukan dari bawah, bukan inisiatif masyarakat. Kalau dulu Bank Muamalat itu berdiri karena inisiatif masyarakat, kalau di Malaysia itu karena inisiatif pemerintah. Saya contohkan ya, teman-teman ada yang tahu BPKH di sini? Ada yang tahu BPKH nggak? Badan Pengelola Keuangan Haji, tahu ya? Oh, tahu. Yang didirikan oleh pemerintah tahun 2017. Di Badan Pengelola semula kan di bawah Kemenak, sekarang di bawah pemerintah. Nah, kalau di Malaysia namanya tabung haji. Kalau di Indonesia Badan Pengelola Keuangan Haji. Tabung haji ini di Malaysia tahun 1960-an berdirinya kalau saya tidak salah. Itu jauh duluan Malaysia daripada Indonesia. Nah, kenapa berdiri di Malaysia lebih dulu? Ada seorang profesor di Malaysia meneliti. Jadinya dia itu dari awal sudah jauh lebih dulu gitu ya, untuk tabung haji, untuk konteks pengelolaan keuangan haji. Ada salah satu penelitian di Malaysia di mana sebenarnya kasusnya ini di Indonesia juga terjadi. Dia meneliti orang-orang desa, orang-orang rural itu, orang-orang pedesaan itu banyak yang naik haji. Walaupun ada nggak di kampung-kampung teman-teman itu, ada orang haji, padahal dia kerjaannya petani biasa-biasa aja, mata pencahariannya biasa-biasa aja. Ada loh orang-orang tua kita itu, banyak yang mampu naik haji, padahal mereka hidup pas-pasan dan sebagainya. Makanya banyak orang yang bertanya, kok dia bisa haji, itu dan sebagainya. Ternyata mereka nabung untuk melakukan itu. Makanya ada orang-orang yang hidupnya biasa aja. Bayar haji kan mahal, gitu, tapi mereka bisa haji. Nah, penelitian itu menemukan ternyata banyak orang-orang kampung itu bisa naik haji. Setelah ditanya wawancara, ternyata kebanyakan mereka menaruh uang mereka di bawah bantal. Tanda kutip ya, di bawah bantal itu di rumah, di bawah bantal, di bawah kasur dan sebagainya. Sehingga penelitian itu merekomendasikan supaya didirikan sebuah lembaga yang secara khusus mengelola keuangan haji. Itu tahun 1960 sudah di Malaysia. Jadi karena orang-orang desa ini mau haji tapi dia masukin di dalam bantal, potensi uangnya gede, maka didirikanlah tabung haji. Alasan didirikan BPKH juga seperti itu gitu. Tapi 2017 baru-baru gitu ya. Nah, ada mode special ini UIA paling tinggi, kemudian Malaysia farmasi, media dan recreation UIA. Kenapa UIA ini media dan rekreasi ini UIA? Teman-teman, Dubai ini salah satu ikon untuk destinasi wisata kelas dunia lah. Dubai ini memang harus dikejar oleh Indonesia nomor 5. Ini yang data ini dikeluarin oleh State of the Global Islamic Economic Report. Mungkin data ini ada di teman-teman, tapi kalau nggak ada nanti saya kasih ke Rozi ya. Oke. Secara keseluruhan overall itu Indonesia nomor berapa? Indonesia nomor 4. Malaysia nomor pertama masih. Saudi Arabia nomor 2, UAE nomor 3, Indonesia nomor 4 gitu ya, teman-teman sekalian. Ini adalah data dari seperti yang saya sampaikan State of the Global Islamic Economic Reform. Oke. Terakhir saya setelkan video ya, video kedua supaya teman-teman ada tambahan gitu ya, rekomendasi. Saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian. Pertama, ini penting ya. Untuk teman-teman POSE secara keseluruhan di Indonesia dan teman-teman POSE USU, diskusi ekonomi Islam tidak bisa berkembang dan dinamis jika hanya melibatkan anak yang concern di bidang ekonomi dan keuangan Islam saja. Saya kasih tahu ya. Kenapa? Karena teman-teman cuma belajar ekonomi dan keuangan.
Ketika bicara halal food, maka harus bergandengan dengan ahli pangan, dokter, farmasi, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman diskusi itu, ajak orang-orang ahli pangan, ada orang farmasi, mungkin ada orang kesehatan di fakultas teman-teman untuk berdiskusi. Undang dia bicara tentang, misalkan, teman-teman undang dia bicara, bagaimana sih daging babi itu digunakan dalam industri makanan dan perobatan. Orang kedokteran, undang dia. Jadi teman-teman tahu dari perspektif dia. Kalau saya pribadi tidak bisa menjelaskan ke teman-teman hasil penelitian kedokteran, apa kandungan makanan secara spesifik. Karena saya bukan orang sains yang mengobservasi tentang itu. Makanya teman-teman kalau jurusan ekonomi Islam itu, jangan hanya diskusi dengan orang ekonomi dan keuangan Islam saja. Misalkan halal tourism. Ya diskusi dengan orang turis, orang yang jurusan tourism. Kemudian halal apa lagi? Ya misalkan halal food ya teman-teman, kan yang jago tentang meneliti makanan-makanan halal itu ya orang ahli pangan. Undang mereka untuk berbicara bagaimana kandungan makanan ini dan sebagainya dari sudut pandang mereka. Oh ternyata teman-teman bisa jemput, oh ternyata memang masih banyak kandungan babi misalkan dalam makanan. Nama-namanya begini, nama-namanya begini. Teman-teman kan jadi sudut pandang mereka teman-teman bisa tahu. Jadi diskusi ekonomi Islam itu jangan melibatkan orang-orang ekonomi Islam saja, dia nggak bakal ngerti lebih dalam seperti ini. Saya juga nggak bakal ngerti tentang pangan lebih dalam. Yang meneliti itu yang ahli pangan yang ngerti gitu ya. Makanya harus ada diskusi lintas disiplin ilmu. Nah, yang kedua adalah penyederhanaan peraturan tanpa mengabaikan substansi perlu dilakukan supaya terjadi pertumbuhan ekonomi halal lebih cepat. Maksudnya adalah di Indonesia ini masih terjadi overlapping policy, kebijakan yang tumpang tindih. Sekarang kan sedang dirancang, sedang digodok RUU Ekonomi Syariah, rancangan undang-undang. Semoga DPR menyetujui rancangan undang-undang. Jadi kalau RUU Ekonomi Syariah ini sudah ada, teman, maka mungkin tidak ada overlapping policy lagi. Nah, perlu ada penyederhanaan tanpa mengabaikan substansi. Contohnya ya, teman-teman, UMKM itu. Banyak yang mengeluh, karena memang misalkan perizinannya sangat sulit. Jadi mereka udah harus keluar modal banyak dulu baru bisa mereka mendirikan, misalkan baru mereka bisa mengoperasikan bisnis mereka. Nah, hal-hal seperti itu, administrasi seperti itu coba dipermudah tanpa mengabaikan substansi supaya perkembangan orang-orang bisnis itu makin banyak. Jadi enggak perizinan nih, si UMKM ini dapat izin usaha dan sebagainya. Nah, itu harus dipermudah. Kedua, selanjutnya perlu adanya variasi produk yang lebih banyak. Ini kata Ma'ruf Amin kali ini, Wakil Presiden mengatakan industri halal itu belum terlalu banyak variasi produknya sehingga orang konsumen itu belum memiliki terlalu banyak pilihan. Maka perlu ada lebih banyak. Kemudian perbaikan SDM. Perbaikan SDM itu ya kita yang mengupgrade diri. Yang selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur dan ekosistem bisnis yang mendukung pengembangan ekonomi Indonesia. Ya, gitu ya teman-teman sekalian. Itu dari saya. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan baik. Terakhir saya mau tontonin video kepada sekitar 3 menit, 5 menit. Oke, ini video di Pitrais ya, beberapa video saya ya teman-teman. Apa ini? Oh enggak, jangan ini kedua. Ini kedua. Saya sebentar. Periode formasi pemikiran ekonomi Islam. Sejarah. Oke. Kelihatan videonya? Missing link dalam sejarah pemikiran ekonomi. Sebuah pencarian solusi dari masalah ekonomi merupakan common concern semua peradaban manusia. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya pemikiran ekonomi. Kita semua tahu, praktik ekonomi tentunya lahir jauh sebelum adanya teori ekonomi.
ekonomi. Namun, jika kita membaca sejarah pemikiran ekonomi, banyak di antara para penulis cenderung untuk mengabaikan kontribusi dari ilmuwan Muslim. Mereka hukum Romawi langsung lompat ke abad pertengahan ketika Eropa keluar dari the Dark Age menuju masa di mana sains dan ilmu sosial mulai berkembang. Mereka mengabaikan peristiwa yang berlangsung kurang lebih 5 abad, seolah-olah ia tidak pernah terjadi sama sekali. Inilah masa di mana para ilmuwan Muslim memimpin bagian terbesar dari muka bumi, membangun powerful empires, memajukan ekonomi dan sains, termasuk ilmu ekonomi. Pembangunan ilmu ekonomi Islam modern dimulai dari kuarter kedua abad ke-20. Kontribusi para cendekiawan Muslim pada zaman lampau merupakan bagian dari pembahasan pembangunan ekonomi Islam modern. Tulisan pertama yang memperkenalkan pemikiran ekonomi para ilmuwan Muslim ditulis oleh Salih pada tahun 1933 dalam bahasa Arab yang berjudul Pemikiran Ekonomi Arab pada abad ke-15 yang membahas pemikiran Ibnu Khaldun, Al-Makrizi, dan Ad-Dulaji. Kemudian dilanjutkan oleh tulisan Hasimi pada tahun 1937 berjudul Pandangan Ekonomi Al-Biru. Paper pertama dalam bahasa Inggris ditulis oleh Abdul Qadir pada tahun 1941 berjudul Pemikiran Sosial dan Politik Ibnu Khaldun. Joseph Schumpeter pada tahun 1954 berbicara tentang the Great Gate dalam evolusi dan pembangunan pemikiran ekonomi dalam karya monumentalnya Sejarah Analisis Ekonomi. Najatullah Siddiqi kemudian menulis pemikiran ekonomi Abu Yusuf 10 tahun setelah Schumpeter. Apa tujuan saya memaparkan beberapa fakta? Tidak lain, supaya kita memiliki pemahaman yang utuh tentang siapa saja yang berkontribusi dalam pembangunan pemikiran ekonomi yang kemudian berdampak pada pemikiran ekonomi modern. Memahami secara utuh membuat kita adil dalam menilai dan adil dalam bersikap. Inilah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Oke, cukup teman-teman sekalian. Missing link dalam sejarah pemikiran. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bang atas materinya. Baik. Untuk forum, jika ada pertanyaan atau yang janggal dalam penyampaian dalam penyampaian materi Abang Darihan, silakan dipertanyakan ya. Untuk yang mau nanya dipersilakan. Bang, saya mau nanya nih Bang. Oh ya, boleh. Kan gini Bang, kan pernah tuh saya ada dengar kabar. Kalau di Arab itu kan katanya kota yang halal kan begitu Bang. Katanya apa? Dengar kan negara yang halal gitu atau tempat yang halal kan gitu. Nah, kalau kan ada nih, Anda dapat video juga, rupanya di situ ada jual tempat ya, tempatnya di mana bisa orang Nasrani atau orang apa bisa makan apalah Bang, makan babi gitu atau makanan yang haram bagi umat. Nah, menurut Abang tuh itu bisa dikatakan kota halal lagi atau tidak, Bang? Terima kasih. Gini. Tidak ada negara di dunia ini yang sepenuhnya menerapkan, sepenuhnya ya, kan kita ini sedang berupaya untuk mencapai itu, tapi tidak ada di dunia ini negara yang sepenuhnya menerapkan ekonomi halal dalam aktivitas negaranya. Mungkin bertahap ya, pelan dan sebagainya. Dan
halal lifestyle itu kan kampanye yang kita gaungkan baik untuk orang muslim maupun non muslim juga. Nah, jangankan orang muslim, non muslim, orang muslim saja masih banyak yang tidak menerapkan halal lifestyle, itu yang pertama ya. Kalau ada yang bilang negara-negara Timur Tengah misalkan keseluruhannya disebut sebagai kota yang menerapkan halal, ya enggak juga gitu ya, enggak juga. Nah, ketika mereka mengkhususkan tempat makan misalkan untuk orang muslim, itu kan sebenarnya mereka sedang berupaya mendatangkan wisatawan dari orang-orang yang kan Arab itu. Ada misalkan semuanya tanpa semuanya total, maka pelancong-pelancong atau turis-turis dari negara orang-orang yang tidak misalkan masih mengkonsumsi daging babi dan sebagainya tidak akan datang ke negara itu. Maka itu akan secara total, bukan maksudnya jadi kan itu secara maka tujuan belum mengerti. Terserah apakah mereka nanti berubah atau tidak, itu kan bukan urusan kita, tapi kita memberikan pemahaman kepada orang-orang itu bahwa halal itu baik itu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penelitian seterusnya, penelitian yang membuktikan bahwa itu memang tidak baik. Adapun kalau sekarang mereka masih memakan makanan itu tidak misalkan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama, tidak meyakini seperti itu, maka disediakan untuk mereka. Karena kalau mereka datang ke sebuah negara tidak ada disediakan untuk mereka, mereka tidak akan kembali lagi ke negara itu. Maka cara kita itu pelan-pelan seperti gini loh. Homer itu dulu di zaman Nabi itu nggak langsung dilarang Homer itu. Dia pelan-pelan, yang pertama nggak boleh sholat. Ketika di Madinah baru nggak boleh sama sekali. Pertama, la taqrabus sholat wa antum sukar. Jangan kamu sholat sedang mabuk. Berarti di luar sholat boleh mabuk. Awalnya, lama kelamaan pelan-pelan dilarang sama sekali. Begitu. Makanya tujuan kita itu menggaungkan ini, mengkampanyekan industri halal ini kepada orang-orang yang mungkin belum mengerti. Apa maksud saya? Poin saya mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Bang. Mungkin yang lain ada lagi pertanyaan. Kalau yang kurang jelas, silakan dipertanyakan kepada Bang Da. Saya izin nanya boleh? Boleh. Mungkin saya mau nanya ya sama Abang ya, mengenai tips gitu untuk mulai gitu masuk ke halal lifestyle. Karena kan kita tahu juga dunia saat ini ya, bahkan ada institusi-institusi pemerintah itu yang membayarkan gaji pegawainya itu melalui bank yang tidak halal gitu Pak. Mungkin kalau dari Abang bagaimana Bu tipsnya gitu supaya bisa istiqomah menerapkan halal lifestyle ini Pak? Terima kasih pertanyaannya. Siapa? Nur siapa tadi? Said, Bang. Baik, Bang. Oh iya ya, namanya UKM Ekonomi Syariah. Oke. Gini, ada sebuah kaidah fikih yang bilang ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sebentar. Kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim atau orang-orang yang menyadari akan halal lifestyle itu dengan baik untuk supaya tetap istiqomah. Jadi teman-teman harus gunakan istiqomah, itu adalah istilah untuk orang-orang yang konsisten dalam kebaikan. Misalkan ada orang bilang, saya ada orang yang rajin dugem, dia bilang saya istiqomah dugem, bukan. Gimana cara kita? Maka syariat itu bilang gini, ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maksudnya semampu kalian itu apa yang kalian bisa hindari maka hindarilah. Apa yang kalian tidak bisa hindari kata Allah, maka
tidak ada jalan lain misalkan. Ya mau tidak mau, seperti kita berada di dalam hutan, ada kalau teman-teman dalam ekosistem tidak ada alternatif, boleh kan itu sewajarnya. Tapi kalau teman-teman sudah punya misalkan bank ya, bank syariah misalkan ya, kan bank syariah itu bukan bank Islam itu bukan sesuatu yang sudah kita sudah berada di masa yang bank itu kita sudah berada di masa ada bank syariah sehingga tidak ada alasan bagi kita memilih bank konvensional. Paham nggak maksud saya? Nggak ada alasan bagi kita memilih bank konvensional. Oh ini namanya saya ini namanya mudah darurat dari mana udah ada bank, makan sekarang udah mau merger gede gitu. Kecuali teman-teman misalkan ASN pemerintah, si ASN ini pemerintah misalkan kan biasa ASN gajinya dari bank-bank umum kan, kecuali beberapa mungkin di Pemda DKI itu ada dia punya alternatif Bank DKI Syariah, ya bisa dapat gaji dari Bank DKI Syariah. Tapi ASN itu kan gajinya dari bank konven ya. Ya sudah, kalau karena gaji teman-teman dari situ pakai untuk lewat saja, misalkan dia masuk ya udah transfer ke masuknya gitu. Dia masuk teman-teman untuk pakai lewat saja tuh apa sih ATM. Dia masuk ATM tuh jangan dipakai, udah kirim ke bank syariah teman-teman. Kita punya rekening di situ karena kita sistem yang mengharuskan punya rekening di situ, paham nggak maksud saya? Nah itu namanya kita melakukan menghindari sesuatu semampu kita. Karena sebenarnya kita bisa hindari kecuali belum ada bank syariah misalkan. Ya teman-teman ya boleh gunakan itu transaksi teman-teman sewajarnya saja gitu. Misalkan di Indonesia itu belum ada makanan-makanan halal, semuanya daging babi semuanya. Ya mau gimana lagi, kita kalau makan mati kan gitu ya, contoh itu. Paham nggak maksud saya? Paham. Nah, kita melakukan sesuatu semampu kita dan mengajak orang lain semampu kita. Adapun masalah mereka mau atau tidak itu bukan urusan kita. Kata Allah ini, fa inna ma 'alaikal balagh wa inna ma 'alaina hisab. Kamu Muhammad itu kata Allah, peranmu adalah menyampaikan, wa 'alaina hisab. Lalu peran kami adalah memutuskan, menghitung amal mereka. Jadi peran kita itu bukan ngejudge orang. Kamu ini pahalanya 2, 3, saya bukan kayak gitu. Kamu tugasnya nyampein aja. Ntar kami yang hitung. Itu kata Allah. Fa inna ma 'alaikal balagh wa inna ma 'alaina hisab. Kamu yang nyampein, kami yang menghitung. Saya yang menghitung. Makanya kita dilarang ngejudge orang lain, kamu begini-begini kan. Itu urusan Allah lah. Kita cuma ini loh yang baik, ini loh yang enggak, gitu aja lah. Paham maksud saya ya? Thank you. Syukuran. Baik. Terima kasih Bang atas jawabannya. Mungkin sebelum kita menutup, ada lagi nih yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, bilang pas ya. Atau di kolom chat pun nggak apa-apa, dibilang pas. Baik, jika tidak ada nih pertanyaan di acara diskon kita akhiri sampai sini ya. Jika ada salah kata, itu datangnya dari anak sendiri.
Jika ada nah betul kata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita lapaskan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membacakan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih Bang. Semua anak ya memang tingkah laku atau cakap aneh yang